wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifitri Tendiani, NIM 6404230016. Saya dari program studi Keamanan Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Kasmawi M.Com. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain web pemesanan tiket kapal laut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat. Latar belakang permasalahan yang dipecahkan dalam desain user interface atau user experience untuk sistem pemesanan tiket kapal laut sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan yang semakin banyak. Di masa lalu, proses pemesanan tiket laut seringkali melibatkan antrian panjang di loket tiket. Namun, dengan adanya internet, semakin banyak orang yang teralih ke media online untuk melakukan pemesanan tiket secara online. Tujuan pembuatan website ini adalah untuk menyediakan media yang efisien dan ramah pengguna. Manfaat dari pembuatan desain ini ialah meningkatkan kenyamanan pengguna dengan memungkinkan mereka melakukan pemesanan secara online, serta memperluas aksesibilitas bagi pengguna yang tinggal jauh dari loket tiket. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Di sini terdapat 6 landasan teori. Pertama, interaksi manusia dan komputer. Kedua, information security dan HCI. Ketiga, HCI as guidelines. Keempat, user interface atau user experience. Kelima, design process. Dan keenam, prototype. Saya akan menjelaskan satu-satu mengenai landasan teori tersebut. Pertama, interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna, sehingga mudah digunakan oleh manusia. Kedua, information security dan HCI. Menurut Cisco, information security atau yang sering disebut juga dengan InfoSource adalah proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan, sehingga dengan adanya information security, bisnis menjadi lebih aman dan lebih baik. Ketiga, HCI as guidelines. Pedoman desain adalah kumpulan rekomendasi tentang cara menerapkan prinsip-prinsip desain untuk memberikan pengalaman pengguna yang positif dan baik. Keempat, user interface atau user experience. User interface merupakan desain antarmuka yang fokus pada keindahan dari sebuah tampilan dan pemilihan warna yang baik. Sedangkan user experience atau UX merupakan proses peningkatan kepuasan pengguna situs atau aplikasi tertentu melalui kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Jadi secara tidak langsung, UI lebih fokus kepada tampilan dan keindahan suatu website, sedangkan UX fokus pada kegunaan. Yang kelima, desain proses. Desain proses adalah pemilihan bahan masukan, operasi aliran kerja, dan metode-metode untuk memproduksi barang dan jasa. Yang keenam atau yang terakhir yaitu prototype. Prototype atau prototipe adalah sebuah metode dalam pengembangan proses dengan cara membuat rancangan, sampel atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Berarti, prototipe merupakan suatu tahap pengujian yang dilakukan sebelum website benar-benar jadi. Metode design thinking. Empathize. Dalam tahap ini, berbagai permasalahan dapat diidentifikasikan melalui pemahaman mendalam terhadap pengguna dan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem pemesanan tiket kapal laut. Define. Setelah memahami permasalahan yang dihadapi pengguna, langkah selanjutnya adalah menentukan permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam konteks pembuatan sistem pemesanan tiket kapal laut, untuk permasalahan yang bisa ditentukan adalah kesulitan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dan membuat keputusan yang tepat saat memesan tiket kapal laut. Ideal. Setelah menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, tahap selanjutnya adalah mencari berbagai ide dan solusi untuk mengatasi permasalahan tertentu. Berikut adalah tampilan user flow dari pemesanan tiket kapal laut. Pertama, yaitu menginput pencarian tiket.
Yang kedua, menampilkan hasil pencarian. Selanjutnya, melihat detail tentang tiket. Kemudian, setelah kita melihat detail, kita dapat melakukan menginput data penumpang, kemudian memilih metode pembayaran, dan melakukan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka penerbitan e-tiket akan dilakukan, namun jika pembayaran gagal, maka akan mendapatkan notifikasi pembayaran gagal. Selanjutnya, berikut adalah tampilan wireframe dari pemesanan tiket kapal laut. Di situ terdapat menu login, di mana kita dapat mengisikan username dan paspor. Kemudian, informasi tentang tiket. Kita dapat melihat informasi tentang tiket dan mencari tiket. Dan yang terakhir yaitu informasi tambahan. Terdapat tentang kami, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, dan hubungi kami. Jika terdapat kendala, maka dapat diklik bagian-bagian informasi tambahan. Selanjutnya, desain proses pada prototyping. Desain proses adalah pemilihan bahan masukan, operasi aliran kerja, dan metode-metode untuk memproduksi barang dan jasa. Pada PPT tersebut terdapat beberapa menu prototyping yang saya buat dalam pemesanan tiket kapal laut, seperti menu homepage, menu login, menu daftar, dan menu home. Pada menu login terdapat login menggunakan Google atau memasukkan username dan paspor. Namun, jika belum memiliki akun, dapat melakukan pendaftaran di menu daftar dengan mengisi data-data yang dibutuhkan. Setelah berhasil daftar, kita akan diarahkan pada menu home atau menu utama dari sistem pemesanan tiket kapal laut. Di sana terdapat beberapa menu mengenai tiket kapal laut. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil user interface desain web pemesanan tiket kapal laut yang saya buat. Pertama, penggunaan tipografi. Di sini saya menggunakan satu jenis tipe huruf, yaitu semi-bold, dengan ukuran 16 dan 24. Saya memilih tipe huruf semi-bold karena mudah dalam penulisan dan tidak menggunakan banyak jenis tulisan yang dapat berpengaruh pada desain. Kedua, coloring atau penggunaan warna. Penggunaan warna sesuai pada logo dan menggunakan warna putih agar dapat dilihat oleh semua mata. Penggunaan warna, saya memilih penggunaan dua hukum warna, yaitu warna putih dan biru. Selanjutnya, spacing. Penggunaan spasi pada desain sangat penting karena berpengaruh pada tata letak yang seimbang agar mudah digunakan oleh user. Berikutnya, UX Law. Hukum UX Law pada desain. Pada desain ini, saya memilih hukum Miller's Law, yang artinya manusia hanya mampu mengingat 5-7 item dalam short-term system. Kelima, penggunaan responsive design. Responsif pada desain merujuk pada kemampuan sebuah sistem web yang dapat diakses pada semua device. Artinya, suatu web dapat dinyatakan responsif desain yang baik apabila ia dapat digunakan pada semua jenis device. Keenam, homepage. Menu homepage atau menu beranda adalah halaman muka utama dari sebuah website yang biasanya pertama kali ditampilkan saat pengguna mengakses website tersebut. Ketujuh, page layout. Penggunaan tata letak yang baik dapat membuat desain menjadi menarik dan dapat dimengerti oleh pengguna. Kedelapan, navigation atau tampilan navigasi. Menyediakan opsi navigasi untuk mengarahkan pengguna ke halaman berikutnya dan dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Scrolling dan pegging. Penggunaan scrolling atau scroll yaitu menyediakan menu scroll untuk pemahaman pembawa dan memberi pengguna berpindah halaman lain yang terdapat pada website. Sehingga dengan adanya menu scroll, pengguna dapat mudah berpindah dari halaman website ke halaman berikutnya. Dan penggunaan pegging membuat ruangan kosong sangat diperlukan dalam membuat desain agar pengguna lebih nyaman melihat desain yang telah dirancang. Selanjutnya, headings, title, dan labels. Penggunaan 3 komponen itu digunakan apabila desain sudah siap untuk digunakan dan dalam artian desain selesai dalam tahap uji coba. Keenam, links atau tautan. Penggunaan label tautan yang bermakna dan dapat dimengerti, sehingga dapat dibedakan oleh pengguna. Grafik, image, dan multimedia. Penggunaan ketiga komponen tersebut merupakan hal penting dalam desain karena komponen tersebut dapat menarik para pengguna untuk mengunjungi desain tersebut. Sehingga dengan penampilan grafik
foto dan multimedia yang baik dapat menarik pengguna untuk membuka website tersebut. 13. Writing web content atau penggunaan writing web. Penggunaan writing berhubungan dengan tipografi, karena penulisan menentukan tata letak suatu desain. Semakin bagus tata letak suatu desain, maka semakin ingin pengguna untuk melihat dan membaca desain tersebut. 14. Content organizer atau penggunaan konten. Organizer juga penting ketika pengguna mencari informasi yang dibutuhkan, sehingga informasi tersebut tersedia di sebuah website dan ditampilkan semua informasi tersebut di bagian beranda, karena informasi-informasi penting selalu ditampilkan di halaman muka agar mudah dilihat oleh pengguna. 15. Search atau menu pencarian. Desain ini termasuk dalam e-commerce, yang hukum bagiannya diprioritaskan seperti search berada di tengah atas sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari informasi yang dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user interface desain mobil pemesanan tiket kapal laut. Jadi saya telah menjelaskan desain web dan sekarang saya akan menjelaskan tentang desain mobile. Di sini saya menggunakan satu jenis tipe huruf yaitu semibol dengan ukuran 12. Penggunaan warna sesuai di logo pada desain dan menggunakan hukum dua warna yaitu putih dan biru. Penggunaan warna putih agar dapat dilihat oleh semua mata dan penggunaan warna biru sesuai pada logo. Dan menggunakan beberapa jenis spasi, seperti spasi antara di atas dan di bawah dan spasi antara gambar satu dan gambar lainnya, sesuai dengan aturan desain web. Setelah membuat desain, kita melakukan evaluasi desain. Evaluasi desain web dilakukan menggunakan tabel kuesioner. Di situ terdapat beberapa responden dan dijadikan dalam bentuk tabel. Nilai-nilai yang terdapat pada evaluasi dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dijadikan dalam bentuk grafik, seperti yang ditampilkan pada layar. Dan saran, kesimpulan, dengan mengerjakan proyek ini, dapat disimpulkan bahwa mendesain user interface atau user experience sangat mempengaruhi proses pembuatan sebuah website, di mana desain user interface atau user experience tersebut tidak boleh sembarangan dan harus mengikuti syarat dan aturan umumnya. Saran, di dalam desain project, sebaiknya dalam penggunaan tools seperti Figma, disarankan untuk lebih teliti dan memperhatikannya dalam menggunakan font dan juga spasi. Di dalam mendesain sebuah project agar dapat dikembangkan sehingga desain tersebut dapat lebih baik ke depannya. Demikian pemaparan materi dari saya tentang desain web pemesanan tiket kapal laut. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.